Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati dengan NIM 50.900.122.073. Kelas Kesejahteraan Sosial. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok saya, yaitu kelompok 1 yang berjudul Pengertian, Objek, dan Metode Psikologi Sosial. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi psikologi. Menurut Baron dan Brian, 2004 mengemukakan bahwa psikologi sosial adalah cabang psikologi yang berupaya untuk memahami dan menjelaskan cara berpikir, berperasaan, dan berperilaku individu yang dipengaruhi oleh kehadiran orang lain. Psikologi sosial adalah cabang ilmu psikologi yang memfokuskan pada bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain dan dipengaruhi oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Disiplin ini mempelajari berbagai aspek perilaku manusia, termasuk sikap, persepsi, dan interaksi sosial. Baik, materi kedua yaitu objek psikososial. Yang pertama, pengaruh sosial. Pengaruh sosial mencakup proses di mana individu mengubah pikiran, perasaan, dan perilaku karena pengaruh orang lain. Ini dapat berupa kepatuhan, konformitas, dan peniruan. Yang kedua, objek proses kelompok. Proses kelompok mengacu pada interaksi individu dalam kelompok dan bagaimana dinamika kelompok mempengaruhi perilaku individu, termasuk pengambilan keputusan dan kepemimpinan. Ketiga, objek kognisi sosial. Kognisi sosial berfokus pada cara individu berpikir dan memahami diri sendiri beserta orang lain. Ini meliputi pembentukan kesan, atribusi, prasangka, dan stereotipe. Yang keempat, objek sikap dan perilaku. Sikap adalah keyakinan dan perasaan individu tentang objek atau orang tertentu. Sedangkan perilaku adalah tindakan yang diambil berdasarkan sikap tersebut. Hubungan antara sikap dan perilaku sangat penting dalam memahami tindakan individu. Yang kelima, perilaku prososial dan agresi. Psikologi sosial juga mempelajari perilaku prososial seperti altruisme yang bertujuan membantu orang lain serta perilaku agresif yang bertujuan menyakiti orang lain. Kemudian materi ketiga yaitu tentang metode. Pertama, menurut Warsa atau Daher, metode yang bersifat filosofis memiliki kecenderungan untuk menggunakan spekulasi, rasio, dan logika yang mengungkap hal-hal yang fundamental, yang esensial, sehingga kita dapat membuat generalisasi yang universalis. Kemudian metode intuitif. Cara ini sengaja dilakukan untuk mengadakan sesuatu penyelidikan atau dengan cara tidak sengaja dalam pergaulan sehari-hari. Kemudian metode kontemplatif. Metode ini dilaksanakan dengan cara merenungkan kontemplasi terhadap objek yang diselidiki dengan menggunakan kemampuan berpikir yang optimis. Kemudian metode filosofis religius. Metode ini dilakukan dengan menggunakan materi-materi agama sebagai alat untuk menyelidiki pribadi manusia. Sebab nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama itu merupakan kebenaran yang mutlak. Kemudian metode yang bersifat empiris. Seperti namanya yakni empiris, maka metode ini mengharuskan kita untuk mendapatkan berbagai bukti dan data berupa objek nyata yang dapat diteliti, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang valid. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi yang sudah saya paparkan, yaitu psikologi sosial merupakan cabang ilmu yang mempelajari bagaimana interaksi sosial mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku individu dalam konteks kelompok dan masyarakat. Dengan fokus pada pengaruh sosial, proses kelompok, kognisi sosial, serta sikap dan perilaku psikologi sosial membantu kita memahami dinamika hubungan antar individu dan bagaimana faktor-faktor sosial yang dapat membentuk identitas serta perilaku kita. Baik, itulah tadi hasil paparan dari saya.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.